Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Anissa dari kelas MJ504. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko tentang perusahaan logistik di Indonesia yang terdampak banjir untuk tugas mata kuliah manajemen risiko Universitas Cyber Asia. Untuk risiko utama perusahaan logistik. Perusahaan logistik di Jakarta seringkali menghadapi dampak serius akibat bencana banjir yang dapat mengganggu seluruh rantai pasokan mereka. Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur yang penting seperti gudang, fasilitas distribusi, serta menutup akses jalan yang menghambat pengiriman barang. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan meningkatnya biaya operasional menjadi risiko utama yang harus segera ditangani. Selain itu, reputasi perusahaan logistik juga terancam karena ketidakpuasan pelanggan akibat keterlambatan dan gangguan layanan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan logistik harus mempersiapkan rencana mitigasi risiko yang lebih efektif untuk menghadapi bencana alam di masa depan. Kemudian untuk beberapa risiko utama dari kasus tersebut, diantaranya adalah yang pertama risiko operasional, seperti gangguan distribusi barang dan keterlambatan pengiriman, kemudian akses jalan terendam dan kerusakan pada fasilitas seperti gudang dan kendaraan, serta terhentinya jalur transportasi dan distribusi barang. Selanjutnya ada risiko keuangan. Antara lain kerugian akibat kerusakan aset dan barang yang terendam, kemudian biaya perbaikan fasilitas dan kendaraan logistik, pembengkakan biaya operasional darurat, serta potensi kompensasi atau penalti kepada pelanggan karena keterlambatan. Untuk resiko selanjutnya ada resiko reputasi dan kepuasan pelanggan. Antara lain, ini adalah penurunan reputasi akibat keterlambatan pengiriman, kemudian ketidakpuasan pelanggan yang bisa menyebabkan berkurangnya loyalitas pelanggan, serta pelanggan ini bisa beralih ke pesaing karena gangguan layanan. Selanjutnya ada resiko sumber daya manusia, itu resiko SDM, antara lain resiko keselamatan karyawan yang terdampak oleh bencana, kekurangan tenaga kerja karena karyawan yang tidak dapat bekerja, dan penurunan motivasi dan moral karyawan akibat dampak banjir. Dari resiko-resiko tersebut, didapatkan resiko jangka panjang dan resiko jangka pendek. Ini antara lain yang tadi resiko jangka pendeknya adalah gangguan operasional, kemudian keterlambatan pengiriman, dan kerusakan aset yang meningkatkan biaya darurat serta mengurangi pendapatan. Sedangkan untuk resiko jangka panjangnya, ini adalah penurunan reputasi pelanggan, bisa juga kehilangan pelanggan, dan berkurangnya loyalitas yang dapat mengurangi pangsa pasar. Dari kasus tersebut didapatkan dampak strategis ya, antara lain gangguan rantai pasok dan penurunan daya saing, kemudian kenaikan biaya operasional, tekanan regulasi dan kepatuhan, serta perubahan strategi bisnis. Nah, bencana banjir ini tidak hanya menyebabkan gangguan operasional sesaat, tapi juga mempengaruhi posisi perubahan dalam industri logistik secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, perusahaan berisiko kehilangan pelanggan dan menghadapi tekanan finansial yang besar. Oleh karena itu, mitigasi risiko, investasi dalam teknologi, dan perencanaan yang matang menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Dari beberapa hal tersebut didapatkan mitigasi risiko dalam penanggulangan bencana banjir oleh perusahaan logistik. Beberapa kategori mitigasi risiko antara lain ada penguatan infrastruktur, kemudian diversifikasi rute dan transportasi, pemanfaatan teknologi, pelatihan dan manajemen risiko, serta kemitraan dan kolaborasi. Nah, bagi perusahaan logistik ini dapat menerapkan berbagai mitigasi risiko seperti memperkuat infrastruktur dengan membangun
gudang di lokasi yang lebih aman atau lebih tinggi, kemudian meningkatkan sistem drainase, menggunakan material yang tahan air, dan juga diversifikasi rute dan moda transportasi ini penting untuk memastikan kelancaran distribusi, termasuk menyiapkan jalur alternatif dan bekerja sama dengan mitra logistik tambahan. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan cuaca real-time, software manajemen rantai pasok berbasis AI, dan komunikasi darurat dapat membantu dalam perencanaan yang lebih responsif. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kesiapsiagaan karyawan melalui pelatihan tanggap darurat serta menyediakan asuransi bisnis untuk menanggung potensi kerugian. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat lebih siap menghadapi risiko banjir dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Untuk contoh kasus yang terjadi di Indonesia, ini antara lain pada tahun 2021 di Jakarta, PT KAI gagal kirim lebih dari 7.200 ton logistik akibat banjir. Nah, PT KAI ini gagal memberangkatkan lebih dari 7.200 ton logistik akibat banjir yang menggenang pada rel kereta. Menurut PLT Direktur Utama PT KAI, yaitu Bapak Hilmi, ini menjelaskan bencana banjir yang merendam di petak jalan stasiun antara Kedung Gedeh dan sampai dengan stasiun Lemah Abang. Ini mempengaruhi operasional kereta api barang sehingga perjalanan kereta api kontainer pada 21 sampai 22 Februari tahun 2021 kala itu terpaksa dibatalkan. Nah, KAI Logistik ini lebih fokus terhadap keamanan dan keselamatan barang milik pelanggan dan berharap banjir dapat segera teratasi sehingga segera bisa melayani kebutuhan logistik masyarakat. Selanjutnya di tahun 2020 ada dampak banjir yang mengenai JNE. Perusahaan logistik Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE ini melakukan sejumlah penyesuaian dalam menghadapi banjir. Operasional pengiriman terganggu hingga 15%, sehingga perusahaan harus melakukan berbagai strategi. VP Marketing JNE yaitu Bapak Eri Palgunadi menyampaikan kondisi paling parah terjadi pada tanggal 1 sampai 2 Januari 2020. Sehingga JNE harus melakukan reroute proses pengiriman agar paket tetap tiba di tujuan. Nah, dalam kasus ini perusahaan JNE melakukan yang pertama, operasional pengiriman tetap berlangsung dengan area atau rute yang dapat diakses. Kemudian pelanggan akan mendapatkan kompensasi apabila pengiriman melewati batas. Misalnya beberapa pelanggan yang memilih untuk pengiriman same day atau next day, ini bisa mendapatkan kompensasi. Kemudian barang yang tidak dikirim ini akan disimpan di tempat yang aman dan tidak akan terjadi kerusakan. Selanjutnya, dari hal tersebut didapatkan beberapa inovasi bisnis yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya ada digitalisasi dan otomasi logistik, yaitu dengan cara menganalisis pola cuaca dan mengoptimalkan rute pengiriman guna menghindari daerah terdampak banjir. Kemudian green logistik dan infrastruktur ramah lingkungan, dengan membangun gudang dengan sistem drainase dan material tahan banjir, mengembangkan sistem logistik berbasis multimoda untuk mengurangi ketergantungan pada transportasi darat. Kemudian layanan pengiriman fleksibel dan berbasis teknologi. Ini menawarkan pengiriman on demand dengan opsi rute fleksibel berdasarkan kondisi cuaca dan jalur transportasi yang tersedia. Selanjutnya, ada asuransi dan kemitraan strategis, yaitu dengan menyediakan opsi asuransi pengiriman berbasis teknologi blockchain, sehingga transparan dan lebih cepat dalam proses klaim jika terjadi kerugian akibat banjir. Baik, beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.